konflik itu bisa membuat sesuatu itu rusak, ya. Tetapi konflik juga dapat memberikan cahaya. Karena dengan konflik itu kita tahu, oh ternyata selama ini sikap kita salah, ya. Sikap kita tidak benar, tetapi orang tidak berani mengatakan sesuatu kepada kita, takut. Nah, ketika pertama mendengar kata konflik, apa yang terpikir oleh kita? Ketika Anda mendengar konflik, pasti kita terpikir ada sesuatu yang tidak baik ya. Padahal apakah benar konflik itu selalu tidak baik ya? Kemudian coba kita pikirkan lagi. Saat ini nih, Bapak dan Ibu mengalami konflik atau tidak? Misalkan iya, antara siapa? Kemudian tentang apa? Bagaimana statusnya sekarang? Kemudian bagaimana cara Bapak dan Ibu mengatasinya? Apakah Bapak Ibu diamkan saja? Apakah Bapak Ibu sudah selesaikan? Ataukah Bapak tunggu sampai bom waktu itu meletus? Ya. Nah, kemudian ternyata di dalam kegiatan kita sehari-hari, baik dalam bersosialisasi, menjalankan bisnis atau pekerjaan, konflik itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan apabila kita berbisnis, kita melakukan sosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain, hampir 25% waktu kita atau manajer itu untuk mengatasi konflik di tempat kerja. Jadi sebelum kita bekerja itu kita sebagai ibu rumah tangga pun kita akan menghadapi konflik. Mau masak apa? Suami kita senangnya masak rendang, anak kita senangnya masak sop, cucu kita senangnya masak balado misalnya ya. Itu juga sudah konflik. Nah, kemudian apa definisi konflik? Sebenarnya definisinya sederhana saja ya Bapak dan Ibu. Konflik itu adalah suatu pertikaian yang diekspresikan antara setidaknya minimum dua pihak yang memiliki persepsi yang berbeda. Jadi pandangannya berbeda, persepsinya berbeda terhadap tujuan tertentu, terhadap sumber daya yang ada dan campur tangan dari salah satu pihak untuk pencapaian tujuan. Jadi si A maunya B, si B maunya C, sehingga itu terjadi perbedaan pandangan yang akan menyebabkan konflik. Nah, dalam relasi di organisasi bisa menimbulkan masalah dalam kerjasama tim maupun produktivitas kerja, ya. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa segala macam interaksi pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok yang timbul karena adanya kenyataan bahwa sumber daya yang terbatas dan perbedaan status tujuan nilai dan persepsi. Jadi kalau sumber daya kita terbatas, kita harus memprioritaskan apakah kita akan beli mobil dulu atau beli rumah dulu. Apakah kita akan memprioritaskan sekolah dulu atau tabungan dulu? Nah, itu juga konflik bagi kita. Jadi ketika ada sumber daya yang terbatas, kita juga harus menghadapi konflik dan kita harus mensikapinya dengan baik ya. Nah, sebenarnya konflik itu adalah suatu situasi yang terjadi manakala terjadi perbedaan, tumpang tindih kepentingan dan kehendak. Sehingga ketika kita menghadapi konflik timbul sikap marah, kita berselisih, kita bertengkar, bahkan kita sampai mengadu ke pengadilan. Ada unjuk rasa, pembiaran, sampai dengan boykot. Ya. Nah, Robin itu seorang pakar organisasi, perilaku organisasi menyatakan bahwa konflik itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk mengimbangi usaha orang lain dengan cara apa? Merintangi yang menyebabkan frustrasi dalam mencapai tujuan atau meningkatkan keinginannya. Jadi ketika orang lain ya akan mencapai tujuan, kita akan menghalangi supaya orang itu terhalang tujuannya. Begitu juga ketika kita akan mencapai tujuan, orang lain akan menghalangi kita sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan, sehingga timbullah konflik. Nah, penyebab konflik itu banyak ya Bapak dan Ibu. Pertama adalah differing values, jadi perbedaan tata nilai. Ya, mungkin kalau kita ketemu dengan Gen Z sekarang, kita bertamu ke rumahnya, mereka mengharapkan kita menelpon dulu. Ya, sementara kalau zaman angkatan
baby boomers angkatan saya, kita datang ke rumah orang tuh nggak usah pakai nelpon, kita datang. Tapi zaman sekarang nggak bisa. Kita harus telepon dulu. Andai kan kita tidak telepon, kita datang, jangan marah kalau kita ditinggal. Kemudian opposing interest, yaitu perbedaan kepentingan. Ya, kepentingan kita berbeda, tujuan kita berbeda, prioritas kita berbeda, itu akan menyebabkan konflik. Kemudian perbedaan pendapat. Nah, ini yang sering sekali. Jangankan dengan orang lain, dengan suami istri saja kita sering berbeda pendapat. Ya, suami senangnya makan di luar, sementara istri senangnya makan di rumah misalnya. Itu sudah berbeda pendapat. Kemudian personality konflik. Nah ini nggak matching kepribadiannya. Jadi kenapa ya kalau saya dengan bapak itu selalu pengennya berantem terus ya, nggak matching ya. Jadi sudah tidak sama sekali ya, kepribadian kita tidak sama. Bawaannya mau marah terus, bawaannya mau beda terus. Dan ada lagi yang sering terjadi adalah personal problem ya, masalah pribadi yang mungkin kita kita belum bisa memaafkan, belum selesai sehingga terbawa ke hari ini. Nah, kemudian, nah, kita dikatakan menciptakan konflik ketika kita memaksakan nilai-nilai kita kepada orang lain. Ya, kita menyangkal mereka, kita menentang kebutuhan mereka, kita memaksakan kehendak kita, sementara orang lain menciptakan konflik ketika dia memaksakan nilai-nilai kepada kita, dan kita menyangkal mereka, dan kita juga menyangkal mereka karena mereka mengesahkan kebutuhan mereka terhadap kebutuhan kita. Jadi sebenarnya menjadi berbeda itu adalah sah-sah saja. Yang tidak oke itu adalah ketika yang tidak sah itu menjadi terganggu sehingga fungsi kita berinteraksi itu menjadi kacau atau terhambat ya. Kalau semuanya sama itu nggak enak lagi. Dunia sepi. Kalau semua A, semua B itu justru di perbedaan itulah hubungan kita menjadi lebih indah. Yang penting kita dapat memahami dan mensikapi perbedaan pendapat dari masing-masing pihak ya. Nah, ini kita lihat ya, ada namanya orang Mike ya. Mike itu katanya kasar ya. Sarah mengatakan dia kasar. Si Fiona ngomongin dia tuh terburu-buru. Sebenarnya Mike itu siapa sih? Dia cepat, dia kasar, terburu-buru. Kemudian ya, ternyata Mike itu ketiga-tiganya. Dia juga orang yang kasar, dia terburu-buru, dia juga orangnya cepat. Sebenarnya Mike itu ketiga-tiganya tergantung dari siapa yang melihatnya. Persepsi siapa yang akan kita lihat ya. Nah, ilustrasi mengatakan bahwa orang itu tidak ada yang sama ya. Semua adalah benar, semua adalah salah, tergantung dari siapa yang melihatnya ya. Jadi misalnya ke seember air itu rumah untuk ikan. Tapi itu hanya sekedar minuman dingin untuk seekor gajah dan danau yang luas untuk seekor semut ya. Nah, di sini kita lihat ada persepsi ya yang Bapak bisa Ibu lihat, ada yang mengatakan ini good, ada yang evil dan lain sebagainya. Jadi, apa yang Bapak Ibu lihat itu belum tentu bisa dilihat orang lain. Begitu juga yang bisa kita lihat belum tentu bisa dilihat oleh orang lain. Jadi, ketika konflik itu kita kaitkan. Bisa terjadi antar teman kita, bisa terjadi antara anggota keluarga, bisa dengan tetangga, dengan suami istri, dengan anak, ya, dengan adik, kakak, orang tua, mertua, ipar, keluarga besar, bahkan dengan siapapun, dengan organisasi kita, dengan anak buah kita, dengan eh, bos kita, atasan kita, ya itu bisa terjadi kapanpun. Nah, jadi yang penting ketika konflik itu bisa muncul dari niat baik. Kadang-kadang kita ingin memberitahu orang itu supaya baik, supaya benar, tapi orang yang kita beritahu itu malah tersinggung. Jadi hati-hati, Bu. Hati-hati, Pak. Ketika kita memberikan saran, kita lihat apakah orang itu termasuk orang yang open mind atau orang itu justru gampang-gampang, dikit-dikit sudah curiga. Jadi kita hati-hati. Niat baik pun kadang-kadang bisa disalahartikan, ya. Nah, niat positif itu kita mengatakan saya peduli, tapi orang lain mengatakan Anda merasa tertekan. Saya tegas, saya mengatakan bahwa saya tidak suka, tapi orang mengatakan kita kasar, ya. Saya punya prinsip, tapi Anda menganggap saya ini keras kepala. Saya mengatakan keinginan saya, tapi orang melihat saya itu ambisius, ya. Jadi semua itu tergantung dari persepsi dari orang-orang yang melihat. Nah, dalam situasinya kita itu sering sekali menganggap opini itu sebagai fakta, padahal belum tentu. Opini itu kan pendapat orang lain yang belum tentu benar, sehingga kita jangan cepat-cepat memvonis ya bahwa apa yang dikatakan itu selalu benar. Kita harus lihat siapa yang mengatakan, apakah sudah benar. Bila perlu kita cek recheck ya. Kemudian, nah ini yang terlalu yang harus penting ya, Bapak dan Ibu, jangan
katakan kamu selalu, kamu tidak pernah, kamu harus. Tetapi lebih baik kita katakan menurut pandangan saya adalah, menurut pengalaman saya, sesuai dengan kebutuhan saya, harapan saya. Jadi katakan kita dengan kata-kata yang lebih lebih terbuka ya. Kalau kita katakan kamu itu seharusnya begini loh. Kamu itu bohong loh pada saya. Gini deh, kayak ini nih kamu banget ya. Kamu tuh tidak pernah, kamu tidak lakukan ini. Kamu kok jadi histeris sih? Nah, kata-kata kita, ungkapan kita yang kadang-kadang keras itu membuat mereka menutup diri ya. Alangkah baiknya kalau kita katakan bahwa perasaan saya ya, harapan saya, menurut hemat saya, pendapat saya ya. Jadi sebenarnya inti konflik itu ada di persepsi, perbedaan persepsi. Kemudian ketika menghadapi konflik, kita kenali dulu niat positif ya. Apa yang akan dikatakan orang tersebut positif atau enggak sih? Yang dia sampaikan tuh opini atau fakta ya. Kemudian bahasa, kata-kata tuh hati-hati Ibu, Bapak. Kata-kata kita tuh kadang-kadang sedikit saja lembut itu mungkin akan berarti lebih baik daripada kata-kata yang keras atau kasar ya. Nah, kemudian ya itu juga tergantung dari pandangan Anda terhadap konflik. Apakah sebagai sebuah perang untuk dimenangkan? Apa iya setiap konflik itu kita harus menang? Apakah tidak sebaiknya biarkan sajalah konflik itu toh tidak akan ada yang merugikan kita. Kenapa sekali-sekali kita tidak mengalah saja? Kemudian apakah konflik itu harus diselesaikan? Ataukah biarkan saja toh nanti dia menguap sendiri? Bahayakah konflik itu? Ya, ya. Kemudian apakah justru konflik itu sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan? Karena kadang-kadang dengan konflik itu kita jadi tahu, oh ternyata selama ini dia nggak suka ya dengan kering tempe. Dia lebih suka balado tempe, tapi dia nggak pernah ngomong. Dia kok disajikan kering tempe, dia diem aja, tapi nggak pernah dimakan. Tapi ternyata pada suatu hari dia bilang, saya tuh sebenarnya nggak suka kering tempe loh. Saya suka balado tempe misalnya ya. Nah, kemudian pandangan Anda terhadap konflik itu menentukan bagaimana solusinya. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi konflik itu kita tentukan dulu hasilnya itu akan seperti apa, outcome-nya itu seperti apa, apakah bisa kita berkolaborasi atau kita berkonfrontasi atau kita justru kita biarkan saja karena konflik itu tidak akan terlalu berbahaya. Nah, yang penting adalah pandangan kita terhadap konflik. Apakah konflik itu destruktif atau justru sebaliknya? Konflik itu justru konstruktif karena tidak selalu konflik itu berkonotasi jelek ya. Nah, kalau dia destruktif, dia itu akan mengganggu moral kita, mengganggu perasaan kita, mengganggu emosi kita. Tim kita jadi pesah, ya. Masalah tetap tidak akan terobati. Sebaliknya, kalau kita pandang konflik itu konstruktif, justru di sini tempat individu bertumbuh, ya. Di sini terbentuk kohesivitas. Di sini kita menemukan solusi. Kita jadi tahu, oh ternyata selama ini sikap kita tidak benar. Oh, ternyata selama ini kita egois. Oh, ternyata selama ini kita hanya melihat dari sisi pandang kita. Jadi kita lebih konstruktif, ya. Nah, apa tipe-tipe konflik? Pertama, konflik individual, ya. Ini kita frustasi karena kita terhambat, kita merasa tidak berharga, kita tidak berdaya, kita menghadapi konflik antara kita harus menyelesaikan tugas, sementara di rumah tangga sebagai ibu yang bekerja juga harus diperhatikan. Ada lagi namanya konflik keluarga yang sering terjadi antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, ipar dengan kakak ipar atau adik ipar, atau bisa juga konflik kelompok. Misalnya, konflik antara serikat pekerja ya dengan konflik manajemen ya atau konflik kelompok misalnya ada kelompok manajemen atau kelompok atasan dengan kelompok bawahan yang mengharapkan lembur kita harus mencapai target tetapi satu pihak karyawan sudah terlalu capek tidak ingin lembur dan ada kan lembur minta insentif yang lebih tinggi lagi ya. Nah, kemudian sumbernya sebenarnya apa Bapak dan Ibu? Sebenarnya konflik itu paling besar itu disebabkan karena perbedaan komunikasi. Cara kita menyampaikannya, ya, cara pendapat kita selalu ingin didengar, selalu ingin benar, ya, kita tidak ingin mendengarkan. Kemudian struktur, ya, semakin besar kelompok, semakin juga besar eh, kemungkinan terjadi
konflik. Kemudian ambiguitas, ketidakjelasan tanggung jawab kita, nggak jelas kita ini tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa, ya, standar prestasinya apa, atau leadership, ya, otoriter, pemimpin yang otoriter, tidak mau mendengarkan, tidak bisa melihat sudut pandang, ya, tidak memahami keinginan bawahan, atau reward, ya, mungkin hadiah kita tidak sesuai, sistem kita kurang kompetitif, dan saling ketergantungan. Kita menunggu orang lain berinisiatif, sementara kita tidak memberikan inisiatif, tidak memberikan kesempatan atau jalan keluar, ya. Bisa juga karena perubahan struktur, ya, atau yang lebih sering juga karena ada faktor personal. Kita pilih kasih like and dislike, ya. Nah, jadi bagaimana manajemen konflik? Pertama, yang dibutuhkan adalah keputusan yang jelas. Ya, keputusan yang jelas, toleransi terhadap kebebasan, berikanlah kebebasan kepada teman kita, pasangan kita, anak kita, supaya mereka juga dapat memberikan keputusan atau usulan. Pengurangan agresi, mungkin kalau ada konflik kita jangan terlalu menekan, ya. Kemudian juga kita mengurangi perilaku pasif, jangan diam saja, karena kalau kita diam saja konflik itu tidak diselesaikan. Dan juga pengurangan perilaku manipulatif. Kita jangan berpura-pura, kita jangan manipulasi, kita jangan menutup kemungkinan-kemungkinan yang membuat orang itu tidak mau mengungkapkan kejujuran. Karena ketika berkata jujur kita marah, sehingga dia akan selalu membuat alasan. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengelola konflik itu? Apakah kita harus selesaikan, ya? Kita harus bertindak sebagai manajer apabila mendapatkan konflik, ya. Sebenarnya konflik itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu apabila tidak diselesaikan. Kenapa? Karena akan membuat kita stres, ya. Banyak sekali masalahnya peran dari individu, ya. Kalau kita mengalami konflik baik di rumah maupun di tempat kerja maupun di jalan, di organisasi, pertama kita akan stres. Kita merasa tertekan, kita jadi males kerja, kita males ngomong, kita gerakan tutup mulut kadang-kadang, ya. Kedua, kualitas hubungan antar personal juga memburuk. Kita kehilangan teman, kita kehilangan hubungan baik, kita tidak mau berkomunikasi lagi, dan yang lebih besar lagi, dampaknya pada organisasi. Misalnya, waktu kerja terbuang, produktivitas menurun, ya, ada karyawan yang akhirnya meninggalkan perusahaan kita, kemudian kita sakit, ya, karena kita jadi stres, pusing, masuk angin, ya, sakit mah, ya, tiba-tiba gatal-gatal, ada sabotase, ya, tiba-tiba ada pencurian, perusakan, ya. Reputasi organisasi kita juga jelek karena ada demo, ya. Kemudian biaya hukum juga naik karena kadang-kadang kalau masalahnya terlalu berat, ya, dia akan lapor ke pengadilan dan juga kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keperluan usaha. Artinya apa? Keberlangsungan organisasi kita akan terganggu. Nah, kemudian bagaimana kita menghadapi konflik, ya? Konflik itu akan konstruktif kalau kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan kita akan merangsang berbagai gagasan yang berbeda, ya. Dia juga akan membuat kita lebih kreatif dan memberikan kesempatan berinovasi dan juga akan mendorong minat dan keingintahuan di antara anggota kelompok kerja, ya. Menjadi kesempatan terbuka terutama apabila kita menghadapi konflik yang intensitasnya sedang. Kalau konflik yang tingkatnya tinggi, kita nggak bisa lagi. Mungkin kita harus memakai pihak yang ketiga. Kemudian juga kita akan membuat masing-masing anggota organisasi lebih mawas diri. Supaya apa? Supaya kedudukan kita jelas, ya. Nah, ini. Ya, jadi tahapan mengelola konflik pertama kita kenali segera. Kita analisis dulu tingkat kepentingannya seperti apa. Layakkah ini diperjuangkan atau biarkan saja. Toh nanti selesai sendiri. Kita diskusikan dengan berbagai pihak. Kita analisis apa saja penyebabnya, terus kita coba atasi. Bagaimana dampaknya, ya. Kemudian siapa saja kelompok yang terlibat, siapa yang orang berada di belakangnya, siapa yang mereka wakili, seberapa pentingnya power yang mereka miliki, ya. Apa yang menjadi sebab musababnya, ya, isu apa yang dominan, ya, apakah bisa isu itu kita negosiasikan, kemudian bagaimana strateginya, apakah bisa kita kesepakati
bagaimana keputusannya, bagaimana pengalaman yang lampau, apakah ini konflik yang pertama yang kita hadapi, atau sebenarnya kita pernah mengatasi konflik, tetapi konflik itu tidak diselesaikan sehingga timbul konflik baru, ya. Kemudian kita lihat bahwa konflik itu sebenarnya hal yang wajar, ya. Tidak usah terlalu cemas, ya. Yang penting di semua level kita dengarkan, ya, kita respon anak kita, respon mantu kita, suami kita, ART kita, driver kita, anak buah kita, temukan sumber masalah, kemudian buat kesetimbangan, berikan bobot, ya, kita ajak bicara, kemudian kita cari resolusi yang dapat menghindarkan konflik sehingga diharapkan tidak muncul kembali, ya. Nah, jadi yang penting dalam pengelolaan konflik itu kita harus tahu konflik itu mengakar atau tidak. Bagaimana dasarnya, bagaimana kita akan menyatukan, bagaimana mereka agar tidak muncul lagi, bagaimana menjadi ciri, ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik sehingga ini menjadi keterampilan yang penting bagi setiap orang tua, setiap manajer maupun profesional dan pemimpin yang profesional, ya. Nah, sekarang bagaimana mengatasi konflik secara psikologis, ya? Ini cepat saja. Pertama, start, ya. Start itu yang pertama stop, ya. Kita hentikan dulu konflik, ya, dengan cara apa? Kita berpikir. Kita berpikir sejenak, ya. Kemudian kita analisa. Apa sih yang menyebabkan konflik, ya? Setelah itu kita respon, ya. Jadi jangan terlalu lama konflik itu diam. Pertama kita berhenti, berhenti itu apa? Berhenti itu berpikir. Pada saat kita berpikir itu kita menganalisa, ya, menganalisa kemudian segera kita respon. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, jadi dalam ya. Ya, jadi perbedaan itu tidak harus menjadi penghalang, ya. Justru perbedaan itu adalah indah, ya. Nah, kemudian kita juga harus melihat mana yang menjembatani, mana yang menghambat, ya. Artinya apa? Kita harus menjembatani cara pandang, ya. Gunakan kata-kata yang positif, kata-kata yang menjembatani dan menjembatani secara nonverbal, ya. Dengan bahasa tubuh kita orang akan tahu bahwa kita ini sebenarnya menerima atau menolak, ya. Kemudian jangan sampai kita menghambat cara pandang, menggunakan kata-kata yang menghambat, dan hambatan-hambatan nonverbal yang akan justru memperparah konflik, ya. Misalnya kita akan berbicara, Onda oke, mari kita bekerja sama, ya. Saya ingin kita berdua berhasil, ya. Kemudian kebutuhan Anda sangat penting, ya. Kita memiliki masalah yang sama loh, kita harus selesaikan, ya. Kita pakai katakan bahasa kita, kita bersama, milik kita. Kemudian nonverbal gestur kita halus, membuat kontak mata, nada kita rendah, ya. Jangan justru, ya, kita tanyakan pada diri kita, apakah kita yang sebenarnya akan kita katakan. Kita meningkatkan kooperasi, ya. Kita katakan bahwa sebenarnya masalah Anda itu masalah kami juga, ya. Jadi jangan lagi katakan kamu atau saya, tapi katakan kita, sehingga mereka juga mulai terbuka. Oh iya ya, ternyata tuh tujuan kita sama, ya. Kita sampai dengan solusi win-win. Artinya apa? Mereka menang, kita pun menang, ya. Komunikasi itu bisa verbal, bisa non-verbal. Jangan sampai loss-loss, itu sangat bahaya, ya. Kita sama-sama kalah atau win-loss, ya, itu juga tidak baik, ya. Nah, win-win itu bisa tercapai kalau kita fokus pada perasaan para pihak. Kita menghargai pindah orang lain, ya. Kita sadari ini masalah kita bersama, kita mau kompromi, kita juga bersedia menangkan berkorban untuk para pihak. Ini saya tidak jelaskan, Bapak bisa nanti baca sendiri, ya. Yang penting, ya, strategi kompromi itu merupakan strategi penyelesaian masalah yang amat berguna, ya. Kemudian ini membawa faedah bagi kedua belah pihak. Kebiasaannya ini menyebabkan pihak ketiga. Jadi kalau misalnya sampai tidak bisa diselesaikan dua pihak, kita terpaksa memakai pihak yang ketiga, ya. Nah, jangan sampai ada pikiran yang menghambat. Misalnya, saya yang benar, ya. Anda tuh seharusnya begini loh, ya. Terus kita menggigit bibir, kita melipat tangan, kita memicingkan mata, ya. Nah, kita itu jangan Anda katakan karena itu membuat mereka itu menolak. Itu adalah hambatan, ya. Jangan sampai katakan saya sudah pernah dengerin semua, nggak usah diulang lagi, ya. Anda nggak akan mengerti, ya. Itu mereka akan marah, Tapi kita memilih berkata yang terbuka, ya. Kemudian
Kalau sampai tidak terpenuhi dua pihak, kita tunjuk manajer atau orang lain yang disegani. Ya, bisa ulama, bisa pemimpin masyarakat, bisa atasan atau manajer ya. Dorong munculnya kompetisi ya. Dorong kemudian juga katakan hal-hal yang positif, latihan anggota kelompok supaya lebih peka ya. Lebih peka memahami orang lain dengan bahasa tubuh, dengan kata-kata ya. Kemudian juga kembangkan fleksibilitas ya, karena zaman sekarang tuh zaman agile, agility, fleksibilitas. Kita tuh nggak bisa lagi memaksakan kehendak ya. Apalagi kita bicara dengan Gen Y atau kita dengan Gen Z, kita harus fleksibel. Kita memulai sudut pandang yang terbuka yang berbeda ya. Nah, kemudian di sini konflik itu menciptakan api, dampak dan emosi. Dan sebagaimana api pada umumnya memiliki dua aspek, yaitu membakar dan memberi cahaya. Ya. Nah, jadi konflik itu bisa membuat sesuatu itu rusak, ya. Tetapi konflik juga dapat memberikan cahaya. Karena dengan konflik itu kita tahu, oh ternyata selama ini sikap kita salah, ya. Sikap kita tidak benar, tetapi orang tidak berani mengatakan sesuatu kepada kita, takut kita marahi sehingga diam-diam mereka meninggalkan kita. Nah, siapa yang rugi? Kita sendiri ya. Baik, Pak Hasan, itu saja mungkin secara garis besar dari konflik. Kalau dikaitkan dengan agama, mungkin Pak Hasan yang lebih pakar ya, karena saya bukan ustazah ya, tapi di dalam agama menurut hemat saya kita itu harus berbaik hati, berbagi ilmu ya, berbagi keberkahan ya, jangan cari musuh. Saya mempunyai satu pepatah ya, seorang atasan saya, beliau mengatakan satu musuh terlalu besar, seribu kawan terlalu sedikit. Ya, jadi kalau bisa di dunia ini kita jangan punya musuh karena satu musuh itu terlalu besar, tetapi seribu kawan itu terlalu sedikit. Kalau perlu kita tuh berkawan dengan sebanyak-banyaknya orang. Dengan banyak berkawan itu akan memperpanjang umur, memperpanjang rezeki, dan meluaskan ilmu pengetahuan kita.